Namaku Reza, 29 tahun, seorang pria biasa yang baru 2 tahun menikah dengan Nia, wanita yang dulu kukira akan jadi satu-satunya yang mengisi hidupku. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, bersama ibu mertuaku, Bu Lestari, karena ayah mertuaku sudah lama tiada. Bu Lestari adalah wanita yang masih tampak cantik di usianya yang ke-48. Rambutnya hitam panjang, tubuhnya ramping dan terawat, dengan aura keibuan yang menenangkan sekaligus, entah kenapa, menggoda. Tapi tentu saja, aku tak pernah berani berpikir yang aneh-aneh. Dia ibu dari istriku. Hari itu aku pulang kerja lebih malam dari biasanya. Tubuhku pegal, leherku kaku, dan kepalaku berat karena seharian menatap layar laptop. Nia belum pulang, katanya ada rapat sampai larut. Rumah tampak lengang. Aku langsung merebahkan diri di sofa ruang tamu, memejamkan mata, mencoba mengusir rasa sakit di pundak yang menusuk. Tak lama kemudian, ku dengar langkah pelan mendekat. Aroma lembut melati tercium samar. Aku membuka mata sedikit. Bu Lestari berdiri di sampingku, mengenakan daster lembut berwarna hijau muda. Rambutnya diikat longgar ke belakang. "Kamu kelihatan capek banget, Reza," ucapnya lembut. "Pundaknya sakit ya?" Aku mengangguk lemas. "Banget, Bu. Dari tadi siang rasanya nyut-nyutan." Tanpa berkata lagi, beliau duduk di sampingku. Tangannya yang lembut menyentuh pundakku perlahan. "Sini, Bunda pijatin." "Ya, biar enakan dikit." Aku hampir menolak, tapi tubuhku terlalu lelah untuk berdebat. Sentuhan pertamanya terasa ringan. Tapi kemudian, jari-jarinya menekan tepat di bagian yang sakit. Hangat, terampil, nyaman. Suara desahanku keluar tanpa sadar. "Aduh, itu dia, Bu. Enak banget." Dia tertawa kecil. "Bunda dulu suka mijitin almarhum, Pak. Jadi udah hafal titik-titiknya." Aku hanya mengangguk sambil menikmati. Tapi ada sesuatu yang aneh. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena posisinya dekat, atau karena aroma tubuhnya yang membuatku sulit berpikir jernih. Tangannya bergerak turun ke bahu, lalu ke tulang belikat. Sentuhan itu terasa begitu pribadi, bukan seperti pijatan biasa. Tapi aku tidak menghentikannya. Tiba-tiba, dia menyandarkan pipinya sebentar ke pundaku. "Kamu udah kayak anak sendiri buat Bunda. Bunda sayang banget sama kamu." Aku menelan ludah. "Aku juga sayang sama Bunda, sebagai ibu," jawabku cepat. Dia tertawa kecil lagi. Tapi suara tawanya kali ini agak berat dan lebih dewasa. Pijatan itu berhenti. Dia berdiri, lalu menatapku. "Udah mendingan kan?" Aku mengangguk pelan, padahal masih bingung dengan perasaan sendiri. Sebelum pergi, dia mendekat dan mengecup keningku singkat. "Istirahat ya. Jangan terlalu keras kerja. Nia itu beruntung banget dapat suami kayak kamu." Dan dia berjalan pergi ke kamarnya, meninggalkan aku yang masih diam di sofa, jantung berdetak tak beraturan. Sejak malam itu ada yang berubah, bukan hanya dari Bu Lestari, tapi juga dari diriku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kupedulikan. Cara dia menyisir rambutnya di pagi hari, aroma tubuhnya setiap lewat di dekatku, dan yang paling mengganggu pikiranku, tatapan matanya yang kini terasa berbeda. Dia tak lagi hanya menatapku seperti seorang ibu mertua kepada menantu. Ada kedalaman, kelembutan, dan sesuatu yang sulit kujelaskan, tapi membuatku gelisah. Suatu sore, aku pulang lebih cepat. Rumah sepi. Nia sedang lembur lagi. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil minum, dan saat itu aku melihatnya. Bu Lestari sedang berdiri di depan jendela, mengenakan kebaya tipis berwarna krem. Cahaya senja menyusup lewat jendela, memantulkan siluet tubuhnya yang anggun dan, jujur saja, menggoda. "Reza, udah pulang?" Sapanya tanpa menoleh. Aku kaget, tapi cepat-cepat mengangguk. "Iya, Bu. Lagi ngapain?" "Lagi mikir." "Masa lalu?" katanya pelan, lalu menoleh. Senyumnya manis. "Mau teh hangat?" Aku duduk di kursi dekat meja makan, sementara dia mulai menyiapkan teh. Gerak-geriknya lembut dan penuh keanggunan. Mataku tak bisa berpaling. Setelah dia duduk di depanku dan menyerahkan secangkir teh,
Keheningan tiba-tiba terasa begitu tebal. Hanya suara detik jam dan desau angin di luar jendela. Aku nggak enak hati, Bu, kataku pelan. Dia mengernyit. Kenapa? Karena aku merasa ada yang berubah antara kita. Dia menatapku dalam, lalu meletakkan cangkirnya. Kamu ngerasa gitu juga, Digri. Bunda juga ngerasain hal yang sama, Reza. Suaranya nyaris berbisik. Tapi bukan berarti kita harus menyesal. Aku terdiam. Ingin bicara, tapi lidahku keluh. Tiba-tiba dia berdiri, lalu menghampiriku perlahan. Tangannya menyentuh bahuku lagi. Tapi kali ini bukan untuk memijat. Aku menatap matanya. Dia begitu dekat. Bunda cuma pengen kamu tahu. Kamu itu perhatian, lembut, dan kadang bikin Bunda lupa kalau kamu suami dari anak Bunda. Aku masih tak bergerak. Dia lalu memelukku. Hangat, pelan, penuh perasaan. Dan yang paling membuatku bingung, aku membalas pelukan itu. Bukan karena nafsu, tapi karena ada rasa nyaman di sana. Kepalanya bersandar di dadaku. Reza, kamu laki-laki baik. Tapi kadang laki-laki baik juga butuh pelukan, kan? Aku hanya membalas dengan anggukan kecil. Beberapa detik kemudian, dia melepaskan pelukan itu. Matanya basah, tapi senyumnya tetap lembut. Maaf ya, kalau pelukan ini bikin kamu bingung. Tapi jangan takut. Bunda nggak akan ganggu kamu. Dia berbalik lalu berjalan menjauh ke kamarnya, meninggalkanku yang masih duduk, menggenggam cangkir teh yang kini terasa dingin di tangan. Malam itu hujan turun deras. Aku belum bisa tidur. Pikiran masih kalut sejak kejadian pelukan itu. Perasaanku campur aduk, antara bersalah, bingung, dan rindu. Rindu akan kehangatan pelukan itu. Pelukan dari wanita yang seharusnya jadi ibuku juga. Aku berjalan ke dapur, berniat membuat susu hangat. Tapi saat menyalakan lampu, aku terkejut melihat Bu Lestari sudah duduk di sana. Dia juga belum tidur, mengenakan baju tidur satin warna ungu muda, rambutnya dibiarkan tergerai. Wajahnya polos tanpa riasan, tapi tetap menawan. Kamu juga nggak bisa tidur? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kepikiran. Dia tersenyum, tapi matanya terlihat sayu. Bunda juga. Kami duduk bersebelahan. Hujan di luar menambah sunyi yang terasa hangat. Reza, kamu masih marah sama Bunda? Tanyanya lirih. Aku menggeleng cepat. Enggak, aku cuma takut salah paham. Takut melukai perasaan Nia. Dia menatapku, lalu menggenggam tanganku. Apa kamu ngerasa salah? Kalau kamu butuh disayang juga? Aku diam. Tatapan kami bertemu. Matanya bergetar, penuh perasaan. Bunda bukan mau rebut kamu dari Nia, lanjutnya. Tapi Bunda kesepian. Dan kamu satu-satunya laki-laki yang bikin Bunda merasa dihargai lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku juga kesepian, Bu. Nia makin sibuk. Kadang aku ngerasa seperti bukan suaminya lagi. Tiba-tiba dia menyentuh pipiku dengan lembut. Kalau gitu, peluk Bunda. Sekarang tanpa banyak pikir, aku meraih tubuhnya dan memeluknya erat. Pelukan itu lebih lama dari sebelumnya, lebih dalam. Seolah tubuh kami saling mengisi kekosongan yang selama ini tertahan. Jantungku berdetak tak karuan saat dia menatapku dari jarak sangat dekat. Hujan di luar makin deras, menciptakan ruang bagi suara napas kami yang mulai tak beraturan. Dan kemudian, tanpa aba-aba, dia mencium pipiku. Lembut, lama, hangat. Aku menutup mata. Bukan karena ingin menolak, tapi karena aku takut menatap matanya setelah itu. Dia membisik, nyaris tak terdengar. Ciuman itu buat rasa sayang yang nggak bisa Bunda ucapin dengan kata-kata. Dia berdiri, meninggalkanku lagi. Tapi kali ini, bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan ketenangan yang membingungkan. Aku menyentuh pipiku yang masih hangat oleh bekas ciumannya. Malam itu aku tidur, dengan dada yang penuh tanda tanya, tapi juga kehangatan yang tak bisa kuingkari. Hari itu, hujan turun sejak sore dan tak kunjung reda. Nia harus dinas keluar kota selama 2 hari, dan aku tinggal di rumah hanya berdua dengan Bu Lestari. Sejak pagi, kami saling menghindari tatapan. Tapi diam-diam, aku terus mencuri pandang. Dia tampak cantik dengan daster lembut berwarna biru muda.
Rambutnya dibiarkan terurai. Malam datang. Hujan belum berhenti. Aku duduk di ruang tengah, menonton televisi tanpa fokus. Lalu ku dengar pintu kamarnya terbuka. Dia berdiri di sana, diam, hanya menatapku. "Reza?" Suaranya lembut. "Boleh temenin Bunda sebentar?" Bunda nggak bisa tidur. Aku hanya mengangguk. Kami duduk berdua di sisi ranjang. Lampu redup, hujan menjadi musik latar. "Bunda nggak kuat lagi menyimpan semuanya sendirian," bisiknya. "Apa kamu juga merasa hal yang sama?" Aku menoleh. "Iya, aku juga bingung. Tapi aku nggak bisa bohong. Aku butuh kehangatan itu, pelukan itu." Perlahan dia memelukku. Kali ini tak hanya erat, tapi juga penuh gairah yang tertahan. Pelukannya gemetar. Napasnya memburu. Tubuh kami menempel, saling mencari tempat bernaung. Saat bibirnya menyentuh pipiku, kemudian turun perlahan ke leherku, aku tahu, ini bukan lagi sekadar pelukan, tapi pelampiasan dari rasa kesepian yang selama ini ditahan dalam diam. Aku tak menghentikannya. Tangan kami saling meraba. Nafas kami makin berat. Tubuh kami saling melekat di bawah selimut malam. Tak ada kata cinta, hanya desah lirih, pelukan yang menghangatkan, dan ciuman yang panjang, penuh rasa, namun juga luka. Semua berlangsung dalam keheningan, lembut, emosional. Kami menyatu dalam rasa yang rumit. Bukan karena nafsu semata, tapi karena terlalu lama menahan rindu dan kosong. Ketika semuanya selesai, dia bersandar di dadaku, masih terisak pelan. Ini salah, tapi juga indah. Aku mengecup keningnya pelan. Dan akan jadi yang terakhir. Dia mengangguk pelan. "Besok, Bunda akan pergi."